Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Wahyuning Tias dari kelas 10 Sosial 2, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. 1. Gerak jatuh bebas. Pengertian gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas atau biasa disingkat GJB adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Artinya gaya-gaya lain bisa diabaikan. Syarat utama suatu benda mengalami gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal benda sama dengan 0 atau benda bergerak tanpa kecepatan awal. Gerak jatuh bebas merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jika diperhatikan, arah gerak jatuh bebas selalu searah dengan kecepatan gravitasi bumi. Oleh karena itu, gerak jatuh bebas termasuk GLBB dipercepat. Percepat gerak jatuh bebas. Mengingat arah benda yang mengalami gerak jatuh bebas searah dengan kecepatan gravitasi bumi, maka besar percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi. Adapun bentuk lintasan berupa garis lurus. Untuk meningkatkan pemahaman kamu tentang gerak jatuh bebas, simak gambar berikut. A sama dengan G, H sama dengan S. Dari gambar di atas terlihat bahwa lamanya benda di udara hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi atau tidak ada besaran lain yang berpengaruh. Misalnya, dua buah benda memiliki massa berbeda dan keduanya jatuh dari ketinggian yang sama. Maka waktu tempuh kedua benda akan tetap sama, atau dalam hal ini gesekan udara diabaikan. Itu bebas. Pada pembahasan sebelumnya, gerak jatuh bebas. Secara matematis, hubungan antara rumus GLBB dan syarat GJB didapatkan persamaan berikut. V sama dengan V0 plus AT. Jika kecepatan awalnya V0 sama dengan 0, maka V sama dengan V0 plus AT sama dengan O plus AT sama dengan AT. Ingat kembali persamaan jarak pada GLBB, yaitu sebagai berikut. S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat sama dengan O plus setengah AT kuadrat sama dengan setengah AT kuadrat. Oleh karena gerak jatuh bebas memiliki arah vertikal, maka simbol jarak S bisa diganti dengan ketinggian H dan percepatan A bisa diganti dengan G. Dengan demikian persamaan 1 dan 2 menjadi seperti berikut. V sama dengan GT, H sama dengan setengah GT kuadrat, T sama dengan akar 2H per G. V sama dengan G akar 2H per G. V sama dengan akar 2GH. Percepatan akhir benda yang mengalami gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi. Penerapan gerak jatuh bebas dalam kehidupan. 1. Mengukur ketinggian bangunan. 2. Mengukur kedalaman kolam. Contoh soal. Vero dan Ferry berada di sebuah bukit. Tak jauh dari lokasi mereka terdapat jurang yang tidak terlalu dalam. Sebagai langkah antisipasi, mereka ingin tahu seberapa dalam jurang tersebut. Untuk mengukurnya, Ferry melemparkan batu ke dalam jurang dan Vero mengukur waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar jurang. Dari hasil perhitungan diperoleh waktu 3 second. Berapakah kedalaman jurang yang diukur Vero dan Ferry? Pembahasan diketahui T sama dengan 3S, ditanya H. Penyelesaian. Untuk mencari kedalaman jurang, gunakan persamaan berikut. H sama dengan setengah GT kuadrat
sama dengan setengah kali 10 kali 3 kuadrat sama dengan 45 M. Jadi kedalaman jurang tersebut adalah 45 meter. Contoh soal kedua, sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 5 meter. Berapakah kecepatan kelapa saat menyentuh tanah? Pembahasan. Diketahui H sama dengan 5 meter. Ditanya V, penyelesaian. Untuk mencari kecepatan saat menyentuh tanah, gunakan persamaan berikut. V sama dengan akar 2 kali G kali H sama dengan akar 2 kali 10 kali 5 sama dengan akar 100 sama dengan 10 M per S. Jadi kecepatan kelapa saat menyentuh tanah adalah 10 M per S. Contoh soal 3. Tanpa sengaja JJ melihat ada mangga yang jatuh dari pohonnya. Waktu yang dibutuhkan mangga untuk mencapai di tanah terukur 2 second. Tentukan kecepatan mangga saat tiba di tanah. Pembahasan. Diketahui T sama dengan 2 second. Ditanya V, penyelesaian. Gunakan persamaan berikut ini. V sama dengan G kali T sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20 M per S. Jadi kecepatan mangga saat tiba di tanah adalah 20 M per S. Sekian materi gerak jatuh bebas. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda dengan lintasan berupa garis lurus dalam arah vertikal. Idealnya, agar dapat bergerak ke atas, maka benda harus memiliki kecepatan awal. Jadi, gerak vertikal ke atas merupakan gerak benda dengan kecepatan awal tertentu. Kecepatan benda yang bergerak vertikal ke atas berubah secara teratur. Perubahan tersebut berupa penurunan kecepatan akibat pengaruh gaya gravitasi. Karena arah gerak melawan arah gaya gravitasi bumi, maka benda yang bergerak vertikal ke atas memiliki percepatan negatif atau perlambatan sebesar percepatan gravitasi. A sama dengan min G. Pada gerak vertikal ke atas, konsep dasar yang harus kita ingat adalah kecepatan benda pada titik tertinggi adalah 0. Dengan kata lain, ketika benda mencapai ketinggian maksimum, maka benda akan diam sesaat sebelum akhirnya jatuh kembali. Konsep ini merupakan kunci penting dalam menganalisis soal-soal gerak vertikal dan gerak parabola. Ciri-ciri gerak vertikal ke atas. Suatu benda dikatakan bergerak vertikal ke atas jika menunjukkan ciri-ciri seperti berikut ini. 1. Benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dalam arah vertikal. 2. Benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. 3. Kecepatan benda berubah secara teratur atau semakin menurun. 4. Kecepatan benda pada titik tertinggi ketinggian maksimum dengan 0. 5. Benda mengalami perlambatan. A sama dengan min G. Sama seperti gerak jatuh bebas. Pada gerak vertikal ke atas juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di setiap titik sepanjang lintasannya akan sama besar. Energi kinetik terbesar berada pada titik terendah, sedangkan energi kinetik tertinggi berada pada titik tertinggi. Rumus dasar gerak vertikal ke atas. Karena gerak vertikal ke atas merupakan gerak lurus berubah beraturan, maka lurus dasar gerak vertikal ke atas sama dengan lurus dasar GLBB. Hanya saja kecepatan dan perpindahan dinyatakan dalam besaran yang berbeda, maka ada perubahan simbol seperti berikut ini. Rumus utama GLBB, VT sama dengan VO kurang A kali T. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus min 2 kali A kali S. S sama dengan VO kali T
plus kurang setengah kali A kali T kuadrat. Dengan VT kecepatan setelah T detik, VO kecepatan awal, S perpindahan, A percepatan, T waktu tempuh. Rumus utama GVA. VT sama dengan VO kurangi G kali T. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat kurangi 2 kali G kali H. H sama dengan VO kali T kurangi setengah kali G kali T kuadrat. Dengan VT kecepatan setelah T detik, VO kecepatan awal, H perpindahan, G percepatan gravitasi, T waktu tempuh. Perhatikan kedua rumus utama di atas. Perhatikan bahwa pada gerak vertikal ke atas atau GVA, percepatannya bernilai negatif, sehingga tidak ada tanda plus minus, seperti pada GLBB. Kemudian perhatikan pula simbol besaran yang berbeda. Meski berbeda simbol, pada dasarnya simbol tersebut digunakan untuk menyatakan besaran yang sama. Cukup untuk materi GVA. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah merupakan bagian dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dan memiliki kecepatan awal VO sama dengan 0. Walaupun dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan bergerak menuju ke bawah atau vertikal ke bawah, antara gerak vertikal ke bawah GFB dengan gerak jatuh bebas terdapat perbedaan. Perbedaan adalah gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal, sedangkan gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal. Pengertian gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang masuk ke kelompok GLBB yang memiliki kecepatan awal dan bergerak menuju ke bawah. Ke bawah, sebuah benda bergerak menuju ke bawah karena adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut dari ketinggian h meter dengan suatu kecepatan awal. Percepatan benda pada gerak vertikal ke bawah bernilai positif. Dengan demikian, kecepatan setelah beberapa detik atau T detik akan lebih besar dari kecepatan awalnya dengan catatan benda belum berhenti menyentuh dasar. Ciri-ciri gerak vertikal ke bawah. Berikut ini adalah karakteristik atau ciri-ciri dari gerak vertikal ke bawah. 1. Lintasan pada gerak vertikal ke bawah berupa garis lurus vertikal ke bawah. 2. Terdapatnya kecepatan awal ketika benda tersebut bergerak. 3. Benda bergerak dari ketinggian tertentu menuju vertikal ke bawah ke titik terendah. 4. Setelah T detik, kecepatan benda mengalami peningkatan sampai akhirnya berhenti pada titik terendah atau tanah. 5. Percepatan benda pada GVB adalah percepatan gravitasi yang nilainya positif. A sama dengan plus G. Rumus gerak vertikal ke bawah. 1. Rumus kecepatan pada T detik. VT kuadrat sama dengan